Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mills Production. Dan kali ini saya akan mereview anime di Summer 2021 yang sudah saya tonton dan sudah saya buat first impressionnya sebelumnya. Judulnya yaitu Bokutachi no Remake. Anime ini sendiri memiliki genre drama, romance, komedi, dan slice of life. Dan studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Studio Phil, studio yang terkenal dengan anime andalannya yaitu Oregairu dan beberapa anime yang lain yang juga ada yang prospek juga. Dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi light novel. Anime ini memiliki jumlah episode sebanyak 13 episode. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa subscribe channel ini, jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya ke teman-teman ibu kalian, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Mills Production. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu tentang anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang seorang pemuda berusia 28 tahun yang merupakan seorang game developer dari perusahaan visual novel yang bernama Hasibaki Oya, yang pada saat itu sedang berputus asa karena perusahaannya sendiri ini sedang menuju kebangkrutan. Dirinya pun menyesali keputusannya di 10 tahun yang lalu, di mana dia ini memilih universitas kesenian yang pas-pasan gitu, dia high quality lah. Ketika dia tertidur di rumahnya, tiba-tiba dia terbangun dan kembali ke 10 tahun lalu, di mana dia masih belum menerima tawaran dari universitas kesenian ternama di Jepang. Dirinya pun langsung mencoba untuk memperbaiki kehidupannya yang suram tersebut dengan menerima tawaran dari universitas kesenian ternama di Jepang. Akankah perulangannya berjalan mulus ataukah justru ada beberapa tantangan yang dia akan hadapi? Oke, jadi itu sekilas garis besar dari cerita dari anime Bokutachi no Remake ini. Dan setelah saya menonton full episode dari anime ini, saya gak bisa berkata banyak. Anime ini sangat worth untuk diikuti di tahun 2021. Kita mulai dari alurnya aja. Alurnya ini dia ini klasik kayak rewrite gitu ya, dimana dia ini kok rewrite real life. Ya, ini ceritanya ini mirip-mirip real life, di mana dia ini dua MC ini sama-sama kayak mengulang waktu demi memperbaiki masa depannya yang cukup suram ya. Untuk alurnya sendiri sih sebenarnya straightforward ya, gak terlalu muluk-muluk, gak terlalu berbelit-belit. Yang saya senang dari anime ini sendiri adalah konfliknya yang terus berkembang dari episode ke episode. Meskipun dari beberapa episode pertama itu mungkin kayak lebih ke slice of life gitu ya, masih dramanya itu masih belum kuat gitu. Cuman kalau udah sampai tengah-tengah gitu, dramanya sudah mulai kuat dan konfliknya sudah mulai menjadi-jadi. Itu kayak gimana ya, anime ini itu kayak roller coaster banget dari segi emosional gitu. Nah, terus untuk fan service-nya, sekarang kita berbicara tentang fan service dari anime ini ya, yang bisa dibilang ini cukup ramai dibicarakan. Menurutku sebenarnya fan service dari anime ini itu sebenarnya masih batas wajar. Tapi entah kenapa bagi kalian atau mungkin orang-orang di luar sana ya, itu ngomongnya itu kayak fan service-nya kebanyakan coy. Aku heran sih, kayak gimana ya. Padahal itu fan service-nya dari anime ini sendiri itu kayak gak ngedistract dari ceritanya sendiri. Malahan ceritanya sendiri itu gimana ya, bahkan tanpa fan service pun itu sudah bagus gitu loh. Ya, itu yang aku bingung sih. Tapi overall anime ini bagus ya. Dari romance juga dapat. Nah, masalahnya dari komedinya sendiri ini, dari sisi komedi anime ini cukup kurang sih menurutku. Bahkan hampir gak ada. Bisa dibilang komedi dari anime itu genrenya bisa dihilangin gitu. Tapi untuk dari segi drama, slice of life, dan romance, anime ini sangat kuat. Oke, jadi kita langsung aja ke karakternya di sini. Di sini kita punya berapa ya? 5 main karakter ya. Hasibaki Oya, Tsurayuki Rokuonji, Shinoaki, sama Nanako Kogure, sama Kawasegawa Eiko. Oke, kita mulai dari main karakter kita yang pertama, yang jelas yaitu Hasibaki Oya. Hasibaki Oya ini, dia ini tipikal orang yang ambisius yang bisa membawa strong vibes gitu bagi orang-orang sekitarnya gitu. Dan Hasibaki Oya ini seiyunya sendiri Masahiro Ito, yang sebenarnya ini dia cuma baru 5 anime doang sih, termasuk Bokutachi no Remake ini. Dia ada main di Cardfire Vanguard sebagai Ishigami Sakusa, dan Argonovis movie dari Bang Dream ya, aku gak tahu ya. Aku bukan big fan of Bang Dream sih sebagai Nanabo Shiren, tapi mungkin bagi kalian yang nonton Bang Dream ya kalian tahu lah. Oke, kita langsung aja ke main karakter selanjutnya yaitu Shinoaki. Shinoaki di sini dikarakterkan sebagai perempuan yang
lugu gitu ya, lebih kayak ke imut-imut gimana gitu. Tapi di suatu ketika itu dia itu bisa menjadi kayak unexpected banget. Dan Shinohaki ini dimainkan oleh Koga Aoi yang kalau kalian tahu dari Kaguya-sama Kokoroset beliau apa itu gak ngerti ya, pokoknya anime Kaguya-sama Love is War itu sebagai Shinomiya Kaguya, yaitu main karakternya dari anime itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke karakter selanjutnya, yaitu Nanako Kogure. Nanako Kogure ini dikarakterkan sebagai karakter yang tipikal cewek agresif sih sebenarnya. Kalau sendiri sih enggak, tapi iya dia ini tipikal agresif itu. Dan Nanako Kogure ini dimainkan oleh Terakawa Emi yang kebanyakan di sini itu dia main di Bang Dream ya, sebagai Toyama Kasumi. Jujur aku gak tahu Bang Dream ini apa. Dan sekali lagi saya bukan big fan of Bang Dream, tapi gak tahu nanti saya mungkin ada kesempatan lihat ya, saya lihat. Mungkin bagi kalian yang tahu ya inilah Toyama Kasumi, Tarakama Aimi. Oke, kita langsung aja ke karakter selanjutnya, yaitu Tsurayuki Rokuenji. Di sini dia dikarakterkan sebagai karakter laki-laki yang kayak pinter gitu. Cuman dia ini kayak tipe-tipe orang itu yang suka memperjuangkan sesuatu gitu. Karena dari background keluarganya sendiri ini yang tidak memungkinkan. Ya sorry banget kalau spoiler. Dan Tsurayuki Rokuenji ini dimainkan oleh Ishiya Haruki yang sudah main di Okasan Online. Cuma itu yang aku tahu sebagai Osuki Masato sebagai main karakternya sendiri. Oke, kita langsung ke main karakter terakhir, yaitu Kawasegawa Eiko. Kawasegawa Eiko ini dikarakterkan sebagai wanita yang tegas, disiplin, perfeksionis, namun sundiri. もちろん橋場の制作としての才能によ。おや、そのつもりで言ったんだがな。 Nah, kayak gimana ya, kayak kombinasi yang lucu sih sebenarnya. Dan Kawasegawa Eiko ini dimainkan oleh Naoto Yama yang sebelumnya sudah main di Beatless sebagai Leisia. Dan ya yang terkenal kalau kalian nggak tahu ya parah sih ya, Origairu sebagai Yuikama Yui. Selain itu masih ada karakter-karakter lain yang dimainkan oleh beberapa seiyuu terkenal seperti Minori Ayaka yang dimainkan oleh Takahashi Rie yang merupakan Maski Relate dari Fate Grand Order. Dan itu Kanomi Saki, yaitu sensei-nya dari universitas itu, dimainkan oleh Sawashiro Miyuki yang sudah main di SAO sebagai Shinon. Itu mungkin karakternya ya, pengkarakterisasiannya. Dan untuk pendalaman karakternya semuanya merata, saya seneng, nggak ada yang berat sebelah. Untuk pengembangan karakternya lebih ke Hashiba Kyoya, jelas. Namun dari 4 main karakter sisanya ini juga masih ada gitu. Jadi bisa dibilang merata lah. Oke, kita langsung ke grafisnya. Karena anime ini sendiri dibuat oleh Studio Phil. Jadi kalian tahu sendiri grafis dari Studio Phil itu gimana. Grafis dari Studio Phil itu selalu detail, selalu memanjakan mata, dan tidak pernah mengecewakan. Itu saya sih, itu aja sih dari aku sih. Cuman entah kenapa mungkin dari BD-nya ini bakalan diperbagus ya, karena dari TV versionnya ini kayak downgrade dari Origairu sih. Entah kenapa ya, tapi ya kita tunggu aja BD-nya seperti apa. Untuk desain dan animasi karakter jelas stabil, tidak ada kesalahan. Terus untuk detail-detailnya sigi yang dipakai di sini lebih dipakai ke detailing ya. Oke, kita langsung aja ke song yang dipakai dari anime ini sendiri. Untuk opening pertamanya dinyanyikan oleh Popin Party yang berjudul Kokokara Saki wa Utani Naranai. Dan berikut merupakan opening song dari anime Bokutachi no Remake ini. Oke, jadi itu preview dari opening song dari anime ini sendiri. Dan untuk opening songnya ini kayak membawakan kesan yang gimana ya, kayak happy gitu ya sebenarnya. Cuman kayak kontradiktif banget sama isi animenya sendiri. Tapi ya masih acceptable sih sebenarnya untuk opening songnya. Terus kita langsung aja ke ending songnya. Ending songnya dinyanyikan oleh Argo Navis yang berjudul Kanose. Saya kasih previewnya. Dan itu merupakan ending song dari anime ini sendiri. Dan jujur ending songnya ini lebih saya suka daripada opening songnya ini, karena kesan dramanya itu banget, kesan perjalanannya dari anime ini itu dapat banget, yang saya suka. Ditambah ilustrasinya yang sangat cocok itu, yang modelannya itu kayak rekaman gitu ya, aku seneng banget sih. Oke, jadi itu review Bokutachi no Remake versi Milios Production. Dan sekarang apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Jawaban dari saya jelas layak, karena ya ceritanya ini bagus dan aku yakin perkembangan ceritanya itu untuk
kedepannya itu pasti lebih seru lagi lah. Nah terus ditambah anime ini sendiri endingnya itu sangat gantung. Oke, jadi itu video review Boku Tachi no Remake menurut Phoenix Production. Apakah anime ini sangat disarankan untuk kalian? Jadi anime ini menurut saya sangat disarankan bagi kalian yang suka genre romance ditambah slice of life sama drama yang konsepnya itu kayak ya ngulang waktu gitu lah ya. Karena konsep ngulang waktu itu general gitu ya. Secara general itu cukup umum sih sebenarnya ya. Cuman untuk yang ngambil latar dari real life gitu agak jarang. Yang bagus sih sementara ini cuma real life sama ya Boku Tachi no. Oke, gitu aja video hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa subscribe, like, share-nya, dan jangan lupa notifikasi button-nya dinyalain juga. See you guys, bye bye.